Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Kiai Fakhriuddin Abdul Qadir selaku narasumber Tadarus Subuh dan penulis buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Kepada yang saya hormati Mbak Zahra Salwa Salsabila dari Dewan Pemberdayaan Perempuan FKMTHI Pusat dan tuan rumah Tadarus Subuh kita pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Nyai, Ustadz Ustazah serta seluruh hadirin Tadarus Subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul, dapat mengikuti Tadarus Subuh pagi ini untuk bersama-sama mengambil manfaat keilmuan dan belajar dari hadis-hadis yang ada di dalam buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai kedamaian dan ajaran rahmatan lil alamin. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya, Hesti Nugroho, sebagai pembawa acara, mengucapkan terima kasih kepada seluruh lembaga kerjasama yang telah membantu mensukseskan acara Tadarus Subuh kita setiap pekannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Fahmina, Alimat, Rahima, Mubadalah, serta tak lupa kepada seluruh jaringan Afkaruna ID dan kepada media partner yang telah memberikan ruang Zoom dan memfasilitasi kita sehingga kita semua dapat berkumpul di sini, yaitu Cak Maskur Manajemen. Tak lupa pula kepada FKMTHI Pusat yang telah menjadi tuan rumah kita di pagi hari ini. Perlu rasanya saya informasikan bahwa link Tadarus Subuh tidak berubah setiap pekannya, sehingga apabila hadirin tidak mendapatkan informasi atau ketinggalan informasi, tidak perlu khawatir, bisa membuat pengingat setiap pekannya dengan menggunakan tautan yang sama dan langsung masuk ke Zoom melalui tautan yang sama. Baiklah, tidak berpanjang kata, sebelum kita mulai acara Tadarus Subuh di pagi hari ini, marilah kita bersama membaca Ummul Kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga acara Tadarus Subuh di pagi hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir acara. Baiklah, tidak berpanjang kata, acara sepenuhnya akan saya serahkan kepada Mbak Zahra Salwa Salsabila. Kepada Mbak Zahra, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Hesti. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada para hadirin sekalian, kepada kawan-kawan semua, para guru, para asatidz, para kiai, khususnya kepada Kiai Fakhriuddin Abdul Qadir, izin teman-teman ngangsu kawruh begitu ngaji bersama-sama pagi hari ini di Tadarus Subuh, mendedah buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah, hadis ke-19 tentang benarkah perempuan tak elok menolak lamaran. Begitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport acara ini, yang telah memberikan ruang
kerjasama dengan teman-teman Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia, khususnya pada Departemen Pemberdayaan Perempuan, karena Departemen Pemberdayaan Perempuan sendiri ingin membuka ruang wacana bersama teman-teman untuk membuat satu diskursus tentang keperempuanan, merebut kembali tafsir-tafsir perempuan yang memberdayakan. Sebelum kita masuk ke acaranya, saya lebih dulu memperkenalkan narasumber kita, meskipun sudah banyak dikenal mungkin oleh teman-teman di sini sekalian, barangkali ada teman-teman yang baru bergabung, maka izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber pada ngaji Tadarus Subuh kali ini. Narasumber pada kali ini yaitu Kiai Dr. Fakihuddin Abdul Qadir. Beliau adalah penulis buku Perempuan Sumber Fitnah. Beliau juga adalah pendiri Mubadalah ID. Beliau menempuh studi S1-nya di Damaskus, Syria, lalu melanjutkan studi S2-nya di Malaysia, dan setelah itu melanjutkan studinya S3 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di antara karya-karya beliau sudah banyak kali menuliskan pemikiran-pemikirannya. Di antara karya-karya beliau ada buku Qiraah Mubadalah, Memilih Monogami, 60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam, serta yang pada pagi hari ini kita ngaji ikuti semuanya, yaitu Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Sebelumnya, saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya Zahra Salwa Salsabila dari Departemen Perempuan Forum Komunikasi Tafsir Hadis Indonesia, yang kali ini berkesempatan menjadi tuan rumah Tadarus Subuh. Sebelum kita jauh ke ngaji kali ini, yang menjadi topik menarik dari ngaji kali ini yaitu perempuan gitu seringkali menjadi tidak elok atau bahkan di stereotip, dikonotasikan lebih buruk gitu ketika seorang perempuan itu mendapat pinangan dan ditolak gitu. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi suatu hal yang sangat dikhawatirkan banyak perempuan gitu, khususnya perempuan-perempuan di pedesaan begitu, Pak Yai. Itu kan banyak sekali teman-teman yang ngaji di kiai kampung gitu, bahkan di pondok-pondok kecil sekalipun gitu kan, banyak sekali stereotip seperti itu gitu, bahwa pilihan perempuan itu biasanya itu diikuti oleh pilihan dari orang tuanya begitu. Dan tidak jarang asumsi tersebut itu terkadang dibenarkan, bahkan dilegitimasi dengan hadis tertentu begitu. Bahkan salah contoh-contoh dari cerita-cerita masyarakat pada zaman Nabi begitu. Nah, untuk lebih jauh tentang bagaimana hadis ini dipahami dan bagaimana kontekstualisasinya pada era hari ini gitu, saya serahkan langsung kepada Kiai Fakih. Monggo Kiai Fakih, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Zahra, terima kasih Mbak Hesti, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana kullaha atau kullahum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa afdhalus salawati wa tamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, topik kita kali ini terkait dengan khitbah ya, atau lamaran yang menjadi bagian dari sistem atau aturan perkawinan dalam Islam. Kita tahu perkawinan itu adalah akad antara atau akad yang nantinya akan membuat laki-laki dan perempuan bisa hidup bersama serumah untuk membangun rumah tangga.
Karena itu dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai zawaj atau bermitra, atau nikah sebagai at-tammu yang mengumpulkan antara laki-laki dan perempuan. Dan di dalam Al-Quran saya kira kita sudah sering sekali mendengar berbagai ayat yang menjadi prinsip dalam pernikahan itu. Seperti untuk menghasilkan sakinah, mawaddah, rahmah, lalu kemudian muasyarah bil ma'ruf, lalu kemudian hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, bahwa suami dan istri itu satu sama lain adalah pakaian. Artinya subjek utama dari pernikahan itu adalah dua pihak, yaitu laki-laki calon mempelai dan perempuan juga calon mempelai. Tentu saja di samping keluarga, karena dalam pernikahan biasanya atau seringnya itu tidak hanya soal dua pihak laki dan perempuan, tapi juga soal keluarga, antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Tetapi yang paling utama yang akan mengarungi kehidupan, yang akan menjadi serumah dalam tanda kutip ya, berumah tangga, itu adalah laki-laki dan perempuan. Nah, karena itu seluruh sistem, seluruh aturan, seluruh anjuran, seluruh etika itu juga seharusnya menyasar kepada laki-laki dan perempuan sebagai subjek, sebagai orang yang akan terlibat dalam kehidupan rumah tangga ini, baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat. Nah, karena itu sejak pertama kali diinisiasi, sejak pertama kali rencanakan, misalnya melalui khitbah, yaitu perempuan harus juga menjadi subjek sebagaimana laki-laki. Nah, namun sayangnya tentu saja beberapa pihak tidak menempatkan perempuan sebagai subjek, tapi lebih kepada objek atau yang dinikahkan, nggak perlu didengar, kadang dipaksa, bahkan kalau sudah dianggap datang orang yang tepat, kalau tidak menerima lamarannya dianggap sebagai perempuan yang tidak soleha, tidak elok, tidak baik, tidak sesuai dengan norma, kultur, dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira tema utama dalam mengaji tadarus pada pagi kali ini. Nah, kita tentu saja bisa merujuk kepada salah satu hadis yang sangat terkenal ya terkait dengan hal ini, namun pembahasannya atau interpretasinya seringkali kalau dalam bahasa saya tidak menggunakan perspektif mubadalah. Jadi kesannya adalah lalu yang menikah itu hanya laki-laki dengan laki-laki. Maksudnya hanya laki-laki dengan laki-laki adalah laki-laki sebagai calon mempelai sama wali yang menjadi orang tua atau penanggung jawab perempuan tersebut. Jadi yang berbicara, yang memutuskan itu hanya laki-laki dengan laki-laki, yang akad juga laki-laki dengan laki-laki. Nah, perempuan tidak dilibatkan, tidak ditanya, perempuan hanya menjadi objek dalam hal ini, atau kalaupun subjek ya subjek keberapa yang tidak disertakan, tidak libatkan. Tentu kalau sekarang sudah jarang ya, tetapi beberapa mungkin merujuk kepada teks hadis yang menganggap bahwa perempuan mungkin tidak perlu diajak dalam hal ini ya. Misalnya hadis yang saya sebutkan ini ya. Nah, kalau secara literal memang ya hadis ini bicara antara laki dengan laki-laki. Idza khotoba ilaikum, khotobanya tentu laki-laki, ilaikumnya tentu laki-laki secara literal. Tetapi sebagaimana sering saya sebutkan bahwa hadis dan ayat itu karena kita berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan, maka kita harus menempatkannya pada kerangka relasi, pada kerangka hadirnya laki-laki dan perempuan. Jadi idza khotoba ilaikum man tardawna secara bahasa artinya adalah apabila datang melamar kepada kalian, wahai para wali biasanya. Man tardawna, seseorang yang kamu ridhoi.
Nah, seseorang itu diartikannya biasanya adalah lalu laki-laki yang melamar putri kita atau saudari kita atau orang perempuan di dalam anggota keluarga kita. Man tardawna dinahu, orang yang kalian restui, kalian relakan atau kalian setujui, kalian cocok dinahu, agamanya, wa khuluquhu, dan akhlak moralnya. Fazawwijuhu, maka nikahkanlah ia dengan perempuan yang ada dalam keluarga kalian. Illa taf'alu, apabila tidak kalian lakukan, menikahkan pada orang yang cocok akhlak dan agamanya itu, takun fitnatun, maka akan ada fitnah, ujian, musibah, bisa jadi cobaan, fil ardi, dalam bumi atau dalam kehidupan, wa fasadun, dan kerusakan, aridun, yang luas, rawahu at-Tirmidzi. Nah, hadis ini sering diungkapkan bahwa kalau kita sudah menemukan orang laki-laki dalam hal ini, ya sudah segera nikahkan gitu loh. Nah, pertanyaannya lalu adalah bagaimana dengan perempuan itu sendiri? Apakah dia juga harus memenuhi syarat dinahu wa khuluquhu? Karena kalau di sini itu kan cuma laki-laki kalau ngikutin interpretasi literal. Lalu kemudian fazawwijuhu, juga yang dinikahkan adalah laki-laki, yang menikahkan juga adalah laki-laki. Nah, dalam perspektif mubadalah seperti yang saya bilang, bahwa pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan. Karena itu sejak mulai idza khotoba ilaikum adalah bisa jadi yang meminta, yang menginginkan itu adalah juga perempuan. Yang mungkin bukan bahasa melamar dalam arti kultural, tetapi menyampaikan. Karena khotobah itu kan menyampaikan niat untuk menikah. Jadi yang hadir, yang datang itu bisa jadi adalah perempuan, sosok perempuan. Yang perempuan itu cocok agamanya, cocok akhlaknya. Itu juga sama, akan lebih baik jika dalam relasi itu laki-laki dan perempuan dua belah pihak adalah orang yang agamanya itu cocok, agamanya itu sesuai, akhlaknya juga sesuai dalam konteks relasi. Jadi yang ditekankan di sini adalah soal ridho dinahu wa khuluquhu. Dan dinahu wa khuluquhu juga tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Kan ada hadis, tungkahu almar'atu lidiniha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali maliha, fadfar bidatid dini taribat yadak. Jadi klausul memiliki agama itu tidak hanya, atau memiliki akhlak itu tidak hanya ada pada laki-laki, tapi juga ada pada perempuan. Yang klausul menginginkan pernikahan atau mengungkapkan pernikahan juga ada pada laki-laki maupun ada pada perempuan. Walaupun budaya secara umum lebih ekspresif itu laki-laki misalnya. Tapi itu sangat mungkin terjadi, dan pada masa Nabi juga ada, sebagaimana kisah dan sirah juga bahwa antara Khadijah sama Nabi Muhammad, itu yang mengungkapkan pertama kali adalah Khadijah. Bahkan yang mengurus seluruh pernikahannya juga adalah Khadijah. Jadi nanti ada juga hadis saya sebutkan. Jadi karena itu hadis ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa perempuan menjadi objek, terserah kepada keluarga. Yang penting ada laki-laki soleh, sehingga perempuannya tidak perlu dipertimbangkan, tidak perlu ditanya, tidak perlu didengar restu dan ridhonya, karena kata-kata tardauna adalah laki-laki semua. Selama keluarga setuju dengan calon laki-laki, ya sudah selesai gitu. Nah, padahal dalam pernikahan itu juga penting sekali persetujuan perempuan. Nah, karena itu kata fitnatun fil ardi wa fasadun arid, bahwa fitnah itu timbulnya karena tidak adanya komitmen dinahu wa khuluquhu dari pihak laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak hanya soal
harus segera menikah, harus cepat-cepat menikah, tetapi harus disebutkan menikah dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Bahasa hadisnya tardauna dinahu. Jadi ini bukan untuk cepat-cepat menikah, tetapi menikahlah dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Karena kalau tidak dinikahkan dengan orang yang tepat, maksudnya bukan tidak segera menikah, maka akan ada musibah dan akan ada kerusakan. Kerusakan minimal kerusakan rumah tangga. Ketika seseorang yang dinikahinya adalah bukan orang yang memiliki komitmen keagamaan dan komitmen moralitas atau akhlakul karimah. Apakah komitmen keagamaan itu, tadi sudah saya sampaikan di dalam Al-Quran maupun contoh-contoh teladan Nabi Muhammad tentang relasi pernikahan. Jadi dinahu itu adalah prinsip-prinsip keagamaan yang ada dalam Quran terkait dengan relasi pernikahan. Misalnya disebut mu'asyarah bil ma'ruf atau hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Kenapa? Ya karena prinsip agama ini adalah pondasi dalam relasi itu. Nah, jika dalam pondasinya itu tidak kuat, retak, atau tidak ada bahkan, maka tentu saja akan terjadi fitnah, akan terjadi fasad. Nah, karena itu penting sekali dalam pernikahan menemukan orang yang agama atau komitmen agamanya itu cocok, sesuai untuk relasi pernikahan, cocok dan sesuai untuk membangun rumah tangga, cocok dan sesuai untuk mengembangkan kehidupan bersama dalam pernikahan, yaitu yang disebut oleh Al-Quran sebagai mu'asyarah bil ma'ruf, saling memperlakukan secara patut. Ma'ruf itu adalah sebuah konsep yang meniscayakan dua orang atau relasi dua pihak, dan juga relasi sosial tentu saja ya. Jadi minimal dua pihak. Jadi ma'ruf itu diketahui oleh laki-laki dan perempuan, dirasakan oleh laki-laki dan perempuan, diterima oleh laki-laki dan perempuan, maka disebut sebagai ma'ruf atau patut. Kalau boleh saja itu cuma halal. Kalau enak saja cuma thayyib. Tapi kalau ma'ruf itu sudah tingkatan lebih tinggi, bagaimana agar kedua belah pihak betul-betul nyaman, kedua belah pihak betul-betul senang, kedua pihak betul-betul menerima, dan akhirnya patut bagi keduanya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, itu salah satu prinsip mungkin yang paling dasar dari din. Nah, karena itu penting sekali untuk menemukan orang itu, pertimbangannya adalah relasi ini, prinsip relasi ini, yang kemudian ditambah oleh Nabi Muhammad SAW dengan wa khuluquhu. Dan juga dia punya kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam karakter dirinya sebagai orang yang berakhlak, sebagai orang yang bermoral. Dan saya sering berkali-kali menyebutkan memang akhlak itu banyak sekali dimensinya, baik dimensi internal dalam diri yang selalu seimbang dalam berbuat, tidak berlebihan ke kiri maupun ke kanan, yang disebut dengan wasatiyah atau tawassut, moderasi dalam bersikap, dalam makan, dalam minum, dan lain-lain. Tapi juga terkait dengan relasi eksternal khuluquhu itu ketika dia berhubungan dengan orang lain. Nah, itu salah satu saja yang disebut oleh Abdullah bin Mubarak yang sering saya kutip, bahwa unsur akhlak itu diantaranya yang paling utama adalah 3 hal. Yang pertama adalah bastul wajhi, kedua badlul ma'rufi, yang ketiga adalah kaful adza. Jadi ciri akhlak itu 3 dalam konteks relasi dengan orang lain. Nah, ini konteksnya kan relasi dengan istri atau dengan suami. Kalau perempuan itu pertama bastul wajhi, dia akan sering untuk membuat wajahnya ceria, menampakkan kegembiraan, kesenangan. Bastul wajhi, wajahnya ceria. Wa badlul ma'rufi, dan memberikan kebaikan. Wa kaful adza, dan menahan diri untuk melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, atau dalam konteks ini pasangan. Jadi wajah ceria, suka berbuat baik, tidak mau berbuat menyakiti, itu adalah kunci dari akhlak. Nah, karena itu suami yang din dan khuluknya direstui dalam hadis ini adalah
tadi suami atau laki-laki yang punya prinsip muasyarah bil ma'ruf dan selalu menebar akhlakul karimah untuk bastul wajahnya ceria, menampakkan ya tidak harus wajah dalam arti senyum terus 24 jam ya, tapi intinya adalah dia menjadi orang yang membuat kenyamanan kepada pasangannya, begitupun saling berbuat baik dan tidak berbuat buruk. Nah, karena itu KDRT misalnya memukul yang sekarang lagi terkenal itu sama sekali tidak sesuai dengan hadis ini. Tidak sesuai dengan akhlak. Memukul itu sama sekali tidak bisa dibenarkan dalam konteks relasi suami istri karena itu menyakiti. Kaful adza, tidak boleh menyakiti. Nah, itu menyakiti nggak bisa disebut sebagai sesuatu yang ya nggak apa-apa, itu tugas suami dan lain sebagainya. Tugas suami itu ya berbuat baik, sebagaimana tugas istri juga berbuat baik, memastikan sesuai dengan komitmen din dan komitmen akhlak. Nah, karena kalau tidak demikian, maka akan ada fitnah. Maka laki-laki akan mudah untuk memukul, mudah melakukan KDRT, kekerasan, yang akhirnya fasadun arid. Akan ada kerusakan yang sangat besar dalam rumah tangga, yang satu mendapatkan sakinah, yang satunya mendapatkan sakit lagi, dan tidak lagi bisa mengembangkan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan prinsip Al-Quran maupun hadis untuk menciptakan muasyarah maupun kehidupan sakinah dan dengan basis mawaddah dan rahmah. Nah, itu penjelasan yang mubadalah terhadap hadis ini. Jadi tidak lagi hadis ini misalnya dijadikan pondasi untuk mengatakan semuanya laki-laki yang punya hak, yang punya kendali, yang punya niat, yang punya nilai, yang punya keinginan, yang punya harapan, yang punya ridho, ya, yang berinisiatif dalam pernikahan dan seterusnya. Nah, karena secara mubadalah ya hadis ini harus menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek, sehingga sejak diinisiasi pernikahan itu perempuan adalah manusia yang punya akal budi, tubuh dan seluruh unsur-unsur kemanusiaan yang itu harus didengar dan dilibatkan, karena perempuan dalam hal ini adalah unsur utama dalam pernikahan bersama dengan laki-laki. Itu nah, kita bisa belajar dari hadis lain misalnya ya terkait dengan ini, panjang mungkin saya tidak bisa bacakan, tapi intinya adalah bahwa pada masa Nabi itu ada perempuan yang aktif, yang meminta nikah, yang menyampaikan dirinya cocok, yang mencari pasangan, itu perempuannya. Dan itu nggak dianggap sebagai perempuan yang nakal, atau gatel, atau apalah gitu. Karena memang ya wajar saja ketika perempuan memiliki akal, budi, keinginan, lalu menemukan orang yang tepat, maka dia akan menyampaikannya. Nah, dalam hal ini seorang perempuan datang kepada Nabi yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi. Jadi lalu Nabi tidak merasa cocok, lalu dicarikanlah sahabat yang lain. Lalu terjadilah komunikasi antara Nabi dengan sahabat laki-laki dan dengan sahabat perempuan itu. Mau nggak sama ini, mau nggak sama ini, mau nggak sama ini. Dan seterusnya sampai akhirnya kemudian dinikahkan dengan seorang laki-laki yang menghafal Al-Quran. Jadi perempuan menjadi subjek, bahkan dia yang pertama menawarkan dan bertanya. Jadi artinya adalah dalam pernikahan itu bukan laki-laki saja yang menjadi subjek utama dalam pernikahan, tetapi laki-laki dan perempuan, karena pernikahan itu soko gurunya adalah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Karena itu sejak diinisiasi, yaitu khitbah, maka perempuan harus menjadi subjek yang tahu, mengerti, paham dengan siapa dia akan menikah, cocok atau tidak, bagaimana prinsip agamanya, bagaimana akhlaknya, dan tentu saja seperti kata Nabi, tetap boleh mempertimbangkan kecantikan, kegantengan, harta, posisi, boleh saja. Tetapi yang akan mengokohkan relasi itu adalah komitmen moral atau agama. Komitmen agama yang saya sebut muasyarah bil ma'ruf tadi. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna tadi.
atau zawaj, kemitraan, atau mitsaqon ghalidho, yang memandang bahwa pernikahan harus terus dijaga dengan nilai-nilai kebaikan dan kebahagiaan serta kenyamanan. Nah, kita juga bisa mendengar beberapa hadis lain ya sebagai penopang atau pendukung bahwa pernikahan itu perempuan menjadi subjek. Nah, salah satunya adalah ketika di dalam pernikahan saja perempuan bisa keluar dari pernikahan itu ketika pernikahannya sudah tidak nyaman untuk dirinya, tidak sesuai untuk dirinya. Tentu saja nyaman dan sesuai bisa jadi subjektif. Tetap perlu untuk mawas diri, refleksi terlebih dahulu, tidak asal ada sesuatu yang tidak cocok langsung menganggap ini bukan jodohku misalnya. Hanya karena satu karakter tertentu yang belum diselesaikan. Ada tahapan-tahapan dalam Al-Quran disebutkan bagaimana untuk islah, ihsan, kemudian hakam gitu, sebelum memutuskan bahwa saya tidak cocok ketika sudah dalam pernikahan tentu saja ya. Tapi yang ingin saya katakan dari hadis ini adalah bahwa perempuan tidak bisa dijadikan objek, hanya tidak pernah dilibatkan gitu loh. Jadi dinikahkan seenaknya, diceraikan seenaknya, ketika menjadi istri terserah suami, ketika suami tidak memerlukan diceraikan terserah suami. Sementara istri tidak bisa sama sekali apapun yang terjadi untuk bercerai, untuk lepas dari ikatan pernikahan. Jadi ini contoh dalam pernikahan di mana ketika seorang perempuan anna fatatan dakhalat 'alaiha faqalat inna abi zawwajani ibna akhihi liyarfa bi khosisatahu. Jadi ada seorang perempuan yang datang ke Nabi. Nah, ini kan artinya perempuan aktif, melapor, mengadu kepada Nabi. Jadi orang mengadu kepada Nabi, perempuan itu bukan perempuan yang jahat, yang jelek, yang lebay katanya, yang suka ngadu-ngadu, suka ngomong-ngomong. Ya tidak, pada masa Nabi ini biasa. Orang kalau mengalami kemungkaran kan dia harus melapor. Kalau dia mengalami KDRT, dia harus melapor kalau pengen tidak menjadi korban berikutnya. Karena kalau tidak kan terus-menerus digebruk sampai habis, sampai sakit semua. Harus berbicara. Nah, ini contoh bagaimana seorang perempuan yang dinikahkan oleh ayahnya dan dia nggak setuju, dia lapornya ke Nabi. Karena lapor ke orang tuanya, orang tua yang menikahkan gimana? Gitu. Jadi kalau suami yang memukul, masa lapornya kepada suami? Ngadunya kepada suaminya, dipukul lagi. Nah, karena itu lapornya kepada orang yang akan bisa menengahi, memediasi, menyelesaikan, dan kalau bisa menghilangkan, menghapuskan kekerasan tersebut. Nah, ini datangnya kan kepada Rasulullah. Jadi perempuan datang kepada Rasulullah, mengadu orang tuanya, mengadu tentang suaminya, mengadu tentang temannya, mengadu. Itu biasa. Jadi bukan perempuan lebay yang ngomong, dipanjang-panjangin ngomongnya. Ya, karena setiap orang kan pengen terlepas dari keburukan dan pengen memperoleh kebaikan. Perempuan yang meminta, yang bertanya kepada Rasulullah, kalau saya pengen dapat pahala begini gimana? Kalau saya mau berjihad gimana? Kalau saya mau sholat gimana? Perempuan yang pengen sholat malam seterusnya gimana? Tanya kepada Rasulullah, itu biasa. Datang dan aktif untuk bertanya. Jadi jangan menyalahkan perempuan yang melaporkan kekerasan yang dialaminya, problem yang dialaminya sebagai perempuan yang buruk, yang jahat. Ini ada pada masa Rasulullah dan udah biasa yang melaporkan suaminya, yang melaporkan ayahnya. Begitupun laki-laki sama juga. Laki-laki juga melaporkan kepada Rasulullah tentang istrinya, tentang ibunya, tentang ayahnya. Ini kan kehidupan biasa ketika seseorang tidak mampu mengelola dirinya atau keluarganya, maka dia mencari orang lain. Nah, ini cerita tentang seorang perempuan yang datang ke Rasulullah, lalu kemudian bercerita kalau dia dinikahkan dan saya tidak mau, saya tidak setuju, saya tidak suka. Lalu kemudian kata Aisyah, duduk dulu, nanti saya ceritakan kepada Rasulullah. Lalu ketika Rasulullah datang dan diceritakan tentang perempuan itu, Nabi tidak menyalahkan perempuan itu. Kamu perempuan kok nggak mau dinikahkan sama orang tua, tidak nurut, dan tidak, tapi justru memanggil ayahnya.
Fa'arsala ila abiha fada'ahu. Maka Nabi memanggil ayahnya untuk datang. Faja'alal amro ilaiha. Lalu keputusan diserahkan kepada perempuan tersebut. Keputusan mau menikah terus atau mau batal, itu diserahkan kepada perempuan. Ini pada masa Nabi. Tapi kita kalau sudah memaksa ini, hampir semua orang lalu mengatakan, ya sudah, terima saja. Kamu sekarang tidak mau, besok-besok mau kok. Gitu. Ini hanya sementara, ini hanya awal saja. Biasalah perempuan emosional. Nggak maunya itu kan pertama, lama-lama mau kok. Nah itu nggak ada ucapan-ucapan begitu dari Nabi kepada perempuan, tapi kita biasa seperti itu. Nabi mengatakan, ya sudah, kalau kamu tidak mau, ya udah, itu justru pernikahan itu urusan kamu, bukan urusan bapakmu. Faja'alal amro ilaiha. Faqalat ya Rasulullah qad ajaztu ma sana'a abi walakin aradtu an a'lama alin nisa'i minal amri syai'un. Tapi kemudian perempuan itu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya terima apa yang telah dilakukan oleh ayah saya. Tapi saya pengen tahu apakah saya punya hak dalam hal ini. Ternyata punya hak. Riwayat lain mengatakan bukan alin nisa, tetapi saya pengen tahu bahwa perempuan itu memang betul-betul punya hak dalam hal ini. Atau justru hak itu adalah milik perempuan. Nah, dan Nabi mengatakan faja'alal amro ilaiha. Nabi memutuskan bahwa ini adalah urusan perempuan, bukan urusan ayahnya untuk ketika tentu saja dipaksa dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ketika masih akad pernikahan. Tadi khitbah, sekarang akad pernikahan. Nah, kemudian kalau dalam pernikahan bagaimana? Saya kira kita juga sama-sama mendengar ya hadis yang sangat terkenal itu terkait dengan khulu itu, bahwa ada seorang sahabat bernama Sabit bin Qais yang sangat terkenal, ahli syair, baik orangnya, moralnya baik sekali, tetapi perempuan itu merasa tidak cocok untuk hidup bersama, yang dalam bahasa ini disebutkan akrahul kufro fil Islam. Memang ada banyak terjemahan atau tafsiran tentang itu, tapi intinya adalah dia khawatir kalau hidup sama Sabit itu justru akan menjadi kafir dalam arti bukan keluar Islam, tapi melakukan keburukan-keburukan yang mirip dengan orang yang tidak beriman dengan Islam. Gitu. Akrahul kufro fil Islam. Jadi perempuan ini datang kepada Rasulullah lalu mengadu, ya Rasulullah, Sabitu bin Qais ma'atubu alaihi fi khuluqin wala dinin. Coba bayangkan. Ini terkait dengan hadis pertama tadi kan. Hadis pertama mengatakan kalau sudah ketemu orang laki-laki secara literal ya, yang agama dan akhlaknya itu kamu restui, segera nikahkan. Nah, di sini disebutkan agamanya baik, akhlaknya baik. Direstuilah baik. Tapi perempuannya mengatakan akrahul kufro fil Islam. Tapi saya tidak sanggup hidup sama dia. Jadi bukan dianya buruk secara akhlak maupun agama, tapi sayanya nggak sanggup. Nggak sanggup itu tentu banyak faktor ya. Ada yang bilang mungkin faktor soal fisik, atau soal psikis, atau ya tidak cocok saja. Ada banyak orang baik, tapi nggak cocok untuk dengan orang lain. Dengan orang tertentu maksudnya. Sangat mungkin gitu. Dan apakah perempuan itu punya hak? Nabi mengatakan ya, aturiddina ali hadiqatahu qalat na'am. Ya sudah, kalau kamu sudah tidak cocok, bagaimana dengan kebun yang dia berikan kepada kamu, bisa kembalikan lagi agar dia bisa menikah lagi. Qalat na'am, ya saya akan berikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbil hadiqata wa talliqha tatliqah. Sabit terima kebunnya dan sudah ceraikan saja. Nah, ini kan artinya adalah bahwa perempuan punya hak untuk hidup dalam pernikahan yang dalam pernikahan yang dia inginkan, dia harapkan, dia mimpikan, dia bayangkan dan seterusnya. Bisa jadi laki-lakinya baik, laki-lakinya ganteng, laki-lakinya hebat,
laki-lakinya pintar, laki-lakinya agamanya, dan lain sebagainya, tapi kata perempuan, saya tidak cocok, maaf, saya tidak bersedia. Apakah bisa dihormati pernyataan perempuan itu? Bisa. Ini contohnya. Ini contoh yang sangat artinya kan ada contoh-contoh lain bisa jadi, cuma kita tidak tahu saja. Nah, yang anehnya lalu kita dengan contoh ini pun masih mengatakan nggak penting suara perempuan, nggak penting perempuan itu rela atau tidak. Kalau sudah menikah ya sudah, nggak bisa suara perempuan itu apapun yang terjadi harus bersabar untuk menjadi istri agar supaya nanti kelak masuk surga menjadi istrinya orang tersebut, gitu. Jadi dia akan menahan seluruh kekerasan, seluruh problem, seluruh ketakutan dengan asumsi bahwa itulah adalah jalan yang Islami. Padahal Nabi memberi kesempatan kepada perempuan ini Sahih Bukhari. Saya nggak tahu bagaimana menceritakannya ya. Nah, tapi bukan berarti lalu ini juga saya menganjurkan dengan hadis ini bahwa setiap perempuan pikir lagi, kalau tidak senang segera bercerai. Ya bukan juga. Jadi ada hal, karena tidak ada kehidupan pernikahan yang 100% senang, tidak akan ada. Dengan laki-laki manapun yang paling kamu cintai, paling kamu harapkan. Tidak akan pernah ada. Karena manusia tetap manusia, ada sisi buruk, ada sisi baik. Nah, karena itu tetap perlu refleksi dalam-dalam ketika mau memutuskan untuk berpisah gitu. Tapi apakah perempuan punya hak? Punya, gitu. Punya. Ini contohnya. Punya, sebagaimana laki-laki juga punya hak. Tetapi pikirkan gitu loh, setiap tindakan, setiap keputusan itu apakah betul itu yang akan melahirkan kemaslahatan baik untuk diri maupun untuk orang lain, pasangan dan keluarga, atau seperti apa. Dan kita juga bisa ketemu yang lebih dramatis lagi. Ini salah satu saja yang lebih lengkap ya, karena hadis ini juga diriwayatkan oleh berbagai kitab. Ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan Nasai, ada beberapa hadis lain. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa ada sebuah ikatan pernikahan, kalau biasanya kan yang kita asumsikan adalah ya tadi, perempuan itu tidak elok, tidak baik, tidak solehah ketika dan tidak berhak. Kalau tidak elok, tidak solehah masih mending, tidak berhak untuk menginisiasi pernikahan, untuk memastikan ridho dia dalam pernikahan, dia dipaksa atau tidak, untuk menolak pernikahan misalnya, atau untuk menerima, atau untuk mengajukan sendiri laki-laki yang dipilihnya. Dan begitupun dalam sebuah pernikahan ketika sudah terjadi, perempuan sama sekali tidak elok untuk berpisah, atau bahkan tidak ada jalan dan tidak sah untuk berpisah ketika laki-lakinya adalah orang yang baik, orang yang mencintai, dan lain sebagainya. Nah, kisah yang kedua ini adalah kisah tentang laki-laki dan perempuan, di mana laki-lakinya itu sangat mencintai istrinya, sangat berbuat baik sama istrinya, dia sampai nangis-nangis meminta istrinya jangan bercerai. Sudah punya anak dan meminta kepada Nabi agar menolong dirinya, si laki-laki ini, agar menasihati istrinya agar jangan bercerai. Gitu. Nah ini sangat dramatis ya. Mari kita baca. Anna zauja Barirah kana abdan yuqalu lahu Mughis. Bahwa suami seorang perempuan namanya Barirah adalah hamba sahaya, namanya adalah Mughis. Ka'anni anzuru ilaihi yatufu khalfaha yabki. Saya, kata Ibnu Abbas, seperti melihatnya terus-menerus berjalan mengitari Barirah sambil menangis, wa dumu'uhu tasilu ala hihyatihi, dan air matanya itu terus mengalir dari jenggotnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil Abbasi, Nabi berkata kepada Abbas, ya Abbas, ala ta'jab. Wahai Abbas, kamu heran nggak? Kamu aneh nggak? Kamu takjub nggak? Kamu terpesona nggak? Min hubbi Mughis Barirota,
dari cintanya Mughis yang sangat dalam kepada Barirah, tapi wa min bughdi Barirah tak Mughisan. Tapi Barirah justru sebaliknya sangat tidak suka kepada Mughis, sangat benci, sangat tidak suka kepada Mughis. Faqalaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau roja'tihi." Wahai, lalu Nabi mengatakan, "Wahai Barirah, rujuk sajalah." Nah, kan seringkali kita mengatakan rujuk itu kan laki-laki kepada perempuan. Ini Nabi ngomongnya kepada perempuan untuk rujuk. Berarti yang merujuk itu perempuan. Lau roja'tihi. Wahai Barirah, rujuk saja kamu kepada suamimu. Fa'innahu abu waladika, karena dia adalah ayah dari anakmu itu. Jadi yang disuruh rujuk itu adalah perempuan. Jadi rujuk itu bisa laki, bisa perempuan. Yang ini perempuan yang disuruh rujuk. Qalat ya Rasulullah atakmuruni. Wahai Rasul, apakah ini perintah darimu untukku? Ini perintah bukan ya Rasulullah. Karena kalau perintah, Barirah akan mengikuti perintah Rasulullah. Qala innama ana syafi'. Saya hanya menjadi menolong si Mughis agar supaya kembali. Saya tidak memerintahkan, tetapi menolong Mughis agar kamu mau balik lagi. Jadi memediasi, menjadi mediator. Keputusannya terserah pada perempuan. Nah, ini mediator itu jangan memaksa. Nah, ilmu konseling salah satunya bisa ketemu di sini. Dia tidak memaksakan sebagai konselor, tetapi menawarkan, lalu ketika dia punya pilihan, pilihannya diberikan kepada yang bersangkutan. Qalat, maka berkata Barirah, fala hajata li fihi. Perempuan berkata, ya Rasulullah, maaf, saya tidak butuh lagi sama dia. Saya tidak perlu lagi sama dia. Saya tidak bisa lagi hidup sama dia, kira-kira begitu. Nah, padahal nabinya sudah bilang, roja'tihi, kembali saja sih, dia kan ayah dari ibumu. Nah, ini salah satu contoh lagi-lagi bagaimana karakter perempuan pada masa Nabi yang cukup kuat. Satu, menawarkan dirinya, kan kuat berarti. Dua, mengadukan tentang ayahnya yang memaksakannya. Tiga, mengadukan tentang suaminya sekalipun baik, agama maupun akhlaknya, tapi tetap diadukan karena dia sudah tidak tahan, tidak bisa, tidak mampu untuk hidup bersama. Yang keempat adalah ketika si suaminya pun ingin banget, bahkan juga didukung sama Nabi, perempuan mengatakan, maaf ya Rasulullah, saya sudah tidak butuh lagi, saya tidak bisa lagi hidup sama dia. Gitu. Ini kan betapa kuatnya karakter perempuan pada masa Nabi, dan semua itu tidak ada yang disalahkan sama Nabi, tidak ada yang dianggap lebay sama Nabi, tidak ada yang dianggap buruk, jahat, tidak elok, dan lain-lain sama Nabi. Tapi semua diberi kesempatan agar supaya perempuan menjadi bagian dari kehidupan ini yang memiliki akal, budi, perasaan, sehingga keluarga akan terbangun di mana perempuan sebagai subjek. Masyarakat akan terbangun di mana perempuan menjadi bagian yang berpartisipasi untuk membangun peradaban ini, peradaban yang lebih baik. Laki-laki dan perempuan keduanya menjadi subjek kebaikan, pelaku kebaikan, yang memungkinkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan lain-lain sebagainya itu dibangun bersama, dirasakan bersama, sehingga menjadi lebih utuh sebagai keluarga, dan misi Islam lebih kafah ketika kedua belah pihak menjadi subjek yang melakukan dan merasakan kebaikan. Begitupun yang menghindari segala keburukan dan tidak menjadi korban atau pelaku bagi keburukan apapun, baik laki-laki maupun perempuan. Terima kasih, itu dulu Mbak Zahra. Silahkan jika ada tambahan, ada sanggahan, atau ada respon, ada pertanyaan, monggo. Oke, terima kasih Yai Fakih. Teman-teman, kita buka 3 pertanyaan. Ada yang mengangkat tangan tadi, Mbak Uda Nayati. Monggo Mbak Uda Nayati bisa mengaktifkan
mikrofon. Halo, Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi sempat kena mute lagi. Mohon maaf ya, saya nggak bisa membuka videonya. Saya ingin menanyakan tentang beberapa fakta di lapangan yang ingin saya hubungkan dengan hadis-hadis yang Yai sudah sampaikan berkaitan dengan bahwa perempuan itu mempunyai hak untuk bersuara. Kalau di sini karena kita hidup bersama dengan para Muslim yang dengan mazhab yang berbeda-beda, itu terkadang atau mungkin di Indonesia pun juga ada meskipun mazhabnya Syafi'i yang ini kalau misalnya sedang dalam posisi ijab qabul itu di sini kalau misalnya saya diundang di pernikahannya orang-orang yang misalnya Asia Selatan begitu ya, orang-orang yang dari background-nya Asia Selatan, itu perempuannya itu tidak pernah yang namanya dikeluarkan dalam tanda kutip ya, ditempatkan di dalam ditempatkan dalam majelis ini di meja pada waktu ijab qabul itu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah hal-hal yang seperti itu ada tuntunannya di dalam Islam bahwa perempuan itu pada waktu diijab qabulkan dalam proses ijab qabul itu perempuan itu tidak boleh didudukkan bersama-sama di dalam majelis di meja itu gitu. Atau itu hanya sekedar budaya saja gitu ya itu. Terima kasih. Ya, mari kita baca hadis tadi ya saya kira untuk menentukan apakah itu budaya atau itu betul-betul dari Islam. Ini hadis yang saya bilang tadi kan. Ini Sahih Bukhari. Kok ini sih? Nah ini kan di hadis ini Sahih Bukhari jelas sekali menyebutkan tentang perempuan datang kepada Rasulullah. Lalu menawarkan diri kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sepertinya tidak bersedia. Lalu sahabat lain laki-laki mengatakan, saya saja nikahkan saya sama dia Rasulullah. Lalu terjadi dialog antara Nabi, sahabat sama perempuan itu. Dan ketika dinikahkan, ya ada perempuannya di situ. Ada perempuan, ada laki-laki, ada Nabi. Itu kan artinya kalau mau ngikutin hadis Sahih Bukhari ini, kalau mau diikutin, ketika akan nikah ya perempuan hadir kalau ngikutin ini. Tapi tentu saja saya tahu banyak ulama di fikih mengatakan perempuan tidak perlu dihadirkan karena fitnah. Gitu loh, takut mengganggu laki-laki lain, nanti laki-laki pada pengen gitu. Nggak tahu. Itu fitnah. Kemudian yang kedua juga yang akad kan laki sama laki-laki gitu. Kalau di sini kan Nabi sama perempuan. Ini hadisnya nih, silakan dicatat hadisnya dan saya nggak tahu bagaimana menerjemahkannya. Maksudnya menginterpretasikan dalam fikih ini hadisnya perempuan, nabi dan sahabat. Memang disebutkan ya ada nggak wali, ada nggak saksi nggak disebutkan, tapi kita asumsikan semua ada, tapi perempuannya kan ada, perempuannya itu ada perempuannya. Jadi yang terjadi di masyarakat memang pandangan-pandangan yang tadi saya bilang perempuan tidak menjadi subjek. Nah, kalaupun misalnya pada akhirnya terjadi budaya seperti itu, misalnya ya karena kita kan tidak bisa segera memastikan budaya itu, ya pastikan saja praktek akadnya itu betul-betul tidak melanggar hak perempuan sebagai istri itu. Jadi misalnya tadi dia betul-betul rela, tahu, ridho, tidak dipaksa, dan perjanjian yang ada antara naib, antara orang tua, antara calon itu adalah diketahui sama perempuan, jangan sampai dia menjadi
dampak tidak paham, tidak mengerti sama sekali. Nah, memastikan itu saja, tapi bahwa ada nggak budaya? Ya, banyak. Di Indonesia juga ada. Dan apakah ada alasannya? Ada. Alasannya ada. Ya, alasannya tadi fitnah misalnya. Terus kemudian yang akan kan cuma wali sama itu. Ngapain perempuan hadir gitu kan? Apalagi nanti banyak ulama, banyak kiai, nggak pantas, nggak, dan lain sebagainya lah. Itu alasan-alasan itu. Tapi kalau mau melakukan pun, menurut saya ini ada hadisnya. Ada hadis di mana akad nikah itu ada perempuannya. Akad nikah ini. Jadi idhab faqad malaktukaha bima makan al-Qur'an. Ini salah satu cara akad nikah. Akad nikah gitu. Nah, ini ya tergantung dari kita. Kalau menurut perspektif kita sebagai mubadalah, ya tentu harusnya akad nikah itu laki perempuannya ya ada, hadir gitu, karena dia harus tahu, harus mendengar, harus lihat sendiri apa yang diungkapkan, apa yang diucapkannya, ya sebagai bagian dari pernikahan itu sendiri. Itu Mbak Puda. Tapi bahwa mazhab dan lain-lain banyak, ya saya kira kita sama-sama tahu lah, tidak hanya mazhab lain di Asia Selatan, di Indonesia juga banyak. Dan pertimbangan yang paling utama biasanya fitnah. Fitnah itu artinya tadi dikhawatirkan perempuannya dilihat banyak laki-laki, lalu banyak laki-laki yang ya tidak senonoh bisa jadi, atau membayangkan banyak hal, lalu tidak lagi kondusif dan lain sebagainya. Oke, baik. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar, kolom chat. Ini kebetulan agak mirip Kiai. Yang pertama itu dari Aludra Rumaisya yang bertanya tentang bahwa putri beliau itu sering menolak beberapa lamaran laki-laki yang ingin meminangnya dengan alasan masih ingin kuliah, dari sisi kedewasaan memang masih labil. Apakah itu termasuk menolak jodoh yang diberikan oleh Allah? Dan ini mirip pertanyaan dari HMP. Izin bertanya, apakah perempuan tidak boleh menolak lamaran lebih dari 3 kali? Apakah ada batas perempuan boleh menolak lamaran? Gitu Pak. Monggo. Ya, pada prinsipnya seperti saya bilang, perempuan punya hak, tetapi juga orang lain punya hak juga untuk memberi saran. Kalau sekedar tidak elok, ya boleh saja ngomong tidak elok, tapi memaksakan tidak boleh. Jadi perempuan punya hak, saya tidak mau 1000 kali juga, ya dia punya hak. Kalau haknya punya, tetapi misalnya kita juga punya hak untuk memberi masukan, untuk memberi cerita atau advice atau nasihat terkait dengan bagaimana sih laki-laki yang baik itu. Boleh saja, tetapi masing-masing tidak bisa tetap memaksakan, karena yang akan menikah adalah perempuan itu. Itu yang paling dasar. Orang tua boleh nyampaikan, kawan boleh nyampaikan, boleh saja dengan cara-cara yang baik tentu saja. Kalau kita pengen perempuan itu menerima, makanya sampaikan dengan cara-cara yang bisa diterima oleh perempuan itu. Yang tidak boleh itu kan memaksakannya. Itu saja. Elok tidak elok ya, itu mungkin masalah budaya ya, tapi prinsipnya ya masing-masing punya hak. Perempuan punya hak untuk menolak, dan orang lain punya hak untuk memberi masukan dengan cara-cara yang baik tentu saja. Perempuan juga menolaknya yang mungkin juga dengan cara, bukan mungkin ya, harus juga dengan cara baik juga, agar supaya tidak melukai misalnya dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya hak yang utama di perempuan. Jadi dia yang harus dipertimbangkan untuk maju pernikahan atau tidak gitu. Oke, Pak Tusman, Pak Kiai, ini ada yang raise hand lagi, ada 2 orang. Ya, silakan. Monggo, Mas Sohib dari IAT IAIN Kendari, bisa open mic. Halo, Mas Sohib. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, dan terima kasih kepada Pak Yai.
Saya ingin bertanya Pak Yai mengenai antara hak seorang perempuan untuk menolak atau menerima lamaran dengan hadis yang menyatakan bahwa ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua Pak Yai. Kemudian sinkronisasi antara hadis ini dengan hak perempuan itu seperti apa Pak Yai? Terima kasih. Ya, ini kan sama ketika kita ingin berbuat baik kepada guru, kita ingin berbuat baik kepada orang tua, kita yang berbuat baik kepada orang lain. Nah, berbuat baik itu kan salah satunya adalah mengikuti saran. Tetapi hak yang paling utama tetap saja ada pada orang tersebut untuk memilih atau tidak memilih gitu loh. Jadi memang hidup ini kan soal bagaimana kita membuat pilihan-pilihan. Jadi kalau dikatakan baik tidak baik itu tergantung kita menilainya. Jadi kalau ukurannya adalah hak, maka yang paling berhak adalah orang tersebut, si anak dalam hal ini. Adalah orang yang paling berhak untuk memutuskan dia menikah atau tidak gitu loh. Jadi tadi kan sudah disebutkan di hadisnya, saya kira contoh hadisnya kan jelas sekali bahwa ja'alat amlo laha. Jadi keputusannya itu diserahkan kepada perempuan, bukan kepada ayahnya. Gitu. Nah, karena itu penting sekali bagaimana kita menjadi ayah yang baik. Agar supaya ridho kita itu bisa menjadi kebaikannya bagi anak kita. Jadi kalau mau mendamaikannya ya bagaimana agar istilah hadisnya itu kan birru aba'akum taburrukum auladukum gitu. Jadi birrul walidain itu meniscayakan sebelumnya adalah birrul aulad. Kadang-kadang kita itu kan birrul walidain lebih tinggi dibanding birrul aulad. Padahal itu sama dalam kerangka kerangka relasinya gitu loh, kerangka relasinya. Jadi karena itu penting sekali bagi ayah, bagi orang tua untuk memastikan kita itu berbuat baik, kita itu berbuat memberikan kemaslahatan, kebaikan, akhlak dan lain sebagainya kepada anak, agar supaya itu menjadi bekal bagi anak nanti untuk menolak atau menerima sesuatu yang menjadi kebaikan bagi dirinya. Jadi dasarnya itu kira-kira. Memang prakteknya tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjadikan anak itu sebagai orang yang bertanggung jawab, yang mampu memilih sesuatu itu sesuai dengan prinsip dan nilai. Prinsip dan nilai. Ketika dia sudah mampu, harusnya si orang tua ya memberi kesempatan. Tetapi ketika orang tuanya pada akhirnya memaksa, bisa jadi dia merasa karena memandang itu baik menurut orang tuanya. Nah, pertanyaannya adalah dalam konteks legal atau fikih, siapa yang paling berhak? Yang paling berhak ya anak. Tetapi secara moral tetap anak dituntut untuk sebisa mungkin mencari restu orang tua dengan cara-cara yang lain, saya kira bisa dilakukan. Cara-cara yang lainnya. Ada banyak cara lagi yang bisa dilakukan agar supaya orang tua merestui, orang tua mengabulkan, menerima, dan lain sebagainya. Sehingga tercipta nanti ridhollah fi ridhol walidain. Karena hadis ini kan sebuah proses. Sama kayak pernikahan lah. Saya kira pernikahan juga proses bagaimana agar diterima antara suami dan istri. Tidak mudah. Dia akan mengawal dari yang 0, lalu 1, lalu 2, bisa jadi berantakan lagi. Nah, karena itu perlu diproses terus. Nah, hal yang sama relasi dengan orang tua. Itu sebuah proses yang harus terus-menerus kita lakukan agar supaya kita betul-betul memperoleh ridhollah fi ridhol walidain dengan berbagai cara tentu saja, tapi yang pasti dalam konteks hak, dalam konteks pernikahan yang paling berhak adalah yang bersangkutannya, dan itu bisa diproses bersama agar supaya menjadi ridhollah fi ridhol walidain. Gitu kira-kira. Masih mute Mbak Zahra, mohon maaf. Oke.
Tadi ada Mas Teguh Rais dari UIN Bengkulu juga raise hand. Barangkali masih ada pertanyaan. Monggo. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya dan saya kenalan dulu. Saya dari UIN Bengkulu dan asal dari Palembang. Jadi di sini mengenai ini, Yai, mengenai kan kita sekarang itu banyak dihebohkan dengan nikah muda. Nikah muda ini kan banyak antara kontroversial, kontra sama pro. Nah, yang kontranya ini ya sering terjadi perceraian setelah beberapa bulan menikah kan. Itu yang sering terjadi. Nah, pertanyaannya Yai, perceraiannya ini terjadi dikarenakan dari orang tuanya, bukan dari suaminya. Jadi suaminya ini dibenci sama mertua. Jadi suaminya ini tadi tidak mau ikut suami. Itu gimana hukumnya? Dan tolong jalan keluarnya. Terima kasih. Kalau cari jalan keluar ini yang tidak mudah ya, karena harus melihat dari berbagai sisi. Jadi saya hanya bicara umumnya saja bahwa menikah itu adalah sebuah gerbang untuk memproses kehidupan dua belah pihak agar mampu memiliki relasi. Ini kan belajar bagaimana punya relasi, dan nikah itu gerbang pertamanya gitu loh. Gerbang pertama yang relasi hidup dalam satu rumah itu. Nah, karena itu saya bilang kan yang penting itu bukan cepat, muda atau tua, segera atau tidak, tapi tepat. Tepat waktunya, tepat orangnya, tepat caranya, dan lalu sama-sama mau berproses. Nah, kalau nggak ada kesiapan untuk semua mau berproses, ini akan susah. Kaya apapun, sedewasa apapun, kalau tidak punya kesiapan untuk bersama-sama memproses itu. Karena hidup sendiri aja, kita itu seringkali kan bertentangan antara keinginan mata mau tidur, keinginan akal pengen menulis, keinginan hati ingin bikin puisi, itu nggak sering bertentangan kita ini. Nah, bagaimana mendamaikannya? Nah, itu keahlian tersendiri, perlu skill tersendiri. Nah, karena itu perlu disiapkan bagaimana kalau sudah hidup berdua itu pasti akan ada perbedaan, pertentangan atau pilihan-pilihan yang ada pilihan saya, ada pilihan dia, ada pilihan bersama. Bagaimana tuh mendamaikannya? Nah, itu proses panjang. Kalau kita tidak ada kesiapan yang cukup, tentu saja akan mudah untuk bertengkar, lalu kemudian bisa jadi kekerasan fisik, lalu bisa jadi perceraian. Jadi karena itu ya penting untuk disadari anak muda atau remaja atau mahasiswa yang diajak untuk segera menikah itu sadar dulu apakah kita istato'ah kalau kata Nabi itu untuk al-ba'ah, untuk menjadi diri yang mampu berelasi. Jadi al-ba'ah itu menurut saya bukan hubungan intim, tetapi berelasi itu punya kesediaan kuat apa tidak gitu. Untuk bisa berelasi, kita akan hidup berelasi nantinya. Yang tadinya tidur sendiri, tidur berdua itu gimana tuh? Mau miring kanan, miring kiri, mau duduk, itu sudah harus dikomunikasikan atau paling tidak tahu pasangannya seperti apa lalu. Karena kalau tidak ya akan terus menjadi celah atau hal yang mungkin akan memecah dan membuat konflik dan bisa jadi kekerasan dan perceraian. Nah, itu kalau soal solusi saya tidak bisa memberi solusi, nggak bisa. Tetapi ya ini nilai-nilai bagaimana lalu masing-masing bisa mengenali diri, mengenali pasangannya. Apakah si istri wajib ikut suami? Ya dilihat dulu wajibnya itu kalau ikut seperti apa nanti hasilnya, kehidupannya. Wajib ikut suami tapi disiksa, ya nggak bisa kan? Masa ikut suami untuk disiksa? Kan nggak bisa. Ikut suami tapi tidak makan sama sekali, ya nggak bisa. Apalagi ikut suami tapi suaminya malah pergi ke tempat lain.
dia bekerja 24 jam, ya bukan ikut suami namanya, ikut sendirian misalnya gitu loh. Jadi kesiapan-kesiapan itu penting, tentu saja saling berkorban ya penting, tetapi jangan berkorban sendirian, tapi saling. Saling itu bagaimana suami dan istri juga berkorban untuk kebersamaannya. Apa yang dilakukan, apa yang diceritakan, apa yang disampaikan. Nah, mental-mental itu adalah penting untuk kita bisa memastikan proses pernikahan itu betul-betul menjadi gerbang kebersamaan, gerbang kesalingan, gerbang untuk memungkinkan proses kehidupan pernikahan dan berumah tangga itu mengarah kepada sesuatu yang diimpikan, bahwa ada gejolak-gejolak, ada lobang-lobang, itu biasa, kehidupan itu pasti akan ada sesuatu yang tidak mengenakan, sebagaimana kita dalam perjalanan pasti ada lelahnya, ada capeknya, ada bosannya, ada. Tapi ketika kita memiliki mental mubadalah, mental kesalingan, mental untuk memahami diri dan memahami pasangan serta memahami relasi, maka insya Allah semua ujian, cobaan, kelelahan itu bisa dikembalikan atau bisa dijadikan pelajaran untuk mencari kebaikannya, mencari kekuatannya, mencari pola bagaimana mengolahnya agar lebih baik. Tapi kalau tidak memiliki itu, maka bisa jadi sepertinya pernikahan itu enak. Begitu nikah ada sedikit saja, kok begini, jangan-jangan bukan jodohku. Kok begini, jangan-jangan itu semua akan dipertanyakan dan lalu bertanya, jangan-jangan ini bukan jodohku, sehingga yang terpikirkan tadinya segera menikah lalu segera cerai. Karena tidak ada kesiapan-kesiapan itu, tidak menemukan apa yang diharapkan semuanya, sehingga terjadilah yang kita sebut sebagai perceraian. Karena itu penting mempersiapkan diri, kalau sudah menikah juga penting untuk melatih diri. Melatih diri agar supaya kita bisa mengenali keinginan diri dan mengenali keinginan pasangan, lalu mengenali bagaimana mempertemukan keinginan diri dan keinginan pasangan agar supaya menjadi keinginan bersama, yang disebut oleh Al-Quran sebagai wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Mu'asyarah itu kesalingan, bil ma'ruf mencari titik baiknya yang diterima oleh diri, diterima oleh pasangan, dan diterima bersama. Kebetulan waktu juga sudah hampir pukul 7 begitu ya, dan masih ada beberapa pertanyaan, dan alhamdulillah sudah beberapa dijawab oleh Ibu Nyai Nur Rofiah, yang bisa saya bacakan di sini ya, tentang bahwasanya prinsip tarodin atau saling ridho itu berlaku dalam setiap muamalah saling berhubungan antar manusia, termasuk dalam perkawinan dan keluarga. Ridho Allah pada anak tergantung pada ridho orang tua, tapi ridho Allah pada orang tua juga sejatinya tergantung ridho anak. Begitupun ridho Allah pada istri tergantung ridho suami. Tapi ridho Allah pada suami juga semestinya tergantung ridho istri. Taradun ini dalam bahasa kekinian disebut sebagai konsep. Terima kasih kepada Ibu Nur Rofiah yang juga memberikan jawaban-jawaban dan juga memberikan perspektif di kolom komentar, kolom chat gitu. Begitu juga kepada teman-teman yang sudah ikut aktif gitu, yang kebetulan belum bisa terjawab pertanyaan-pertanyaannya, mungkin di kesempatan lain bisa bertanya kembali atau bisa membeli bukunya langsung begitu. Dan kepada Yai Fakhruddin Abdul Qadir, terima kasih. Saya mewakili teman-teman Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia mengucapkan banyak terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Zahra. Terima kasih banyak Kang Fakih atas pemaparannya yang sangat mencerahkan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan tentu saja untuk orang-orang di sekeliling kita.
Tak lupa terima kasih pula kepada seluruh jamaah tadarus subuh yang sejak awal acara sampai akhir tetap bertahan di sini. Ada sekitar 215 peserta yang konsisten mengikuti tadarus subuh ini. Kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah tadarus subuh ini berlangsung dengan sangat baik, dan teman-teman hadirin tadarus subuh yang saya muliakan, kami akan sangat senang apabila teman-teman berkenan untuk bertaut dengan Afkaruna ID untuk mendapatkan informasi tentang buku-buku tentang perempuan dan Islam. Ada buku Kang Fakih yang salah satu hadis atau isinya diulas dalam tadarus subuh pagi ini, buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Ada juga buku Bu Nyai Nur Rafiah yang bisa teman-teman dapatkan, hadirin dapatkan melalui jaringan reseller Afkaruna ID. Hadirin tadarus subuh yang mulia, saat ini Afkaruna ID sedang mengadakan prapesan buku kelima, yaitu buku Seperti Memakai Kacamata Yang Salah, Membaca Perempuan dalam Gerakan Radikal. Buku ini ditulis oleh Bu Lis Markus, salah satu tokoh feminis awal Indonesia, di mana buku ini mengulas fakta-fakta dan bagaimana cara memandang perempuan radikal dengan menggunakan kacamata gender. Buku ini masih dalam masa prapesan, ada harga spesial, potongan 20% selama masa prapesan. Akan sangat senang apabila teman-teman bisa mengikuti prapesan dan bisa mengontak reseller dan juga Afkaruna ID melalui kontak yang ada di bio Instagram Afkaruna Official. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Kang Fakih dan seluruh hadirin jamaah tadarus subuh yang dirahmati Allah. Sampai jumpa minggu depan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kurang atau perilaku dan ucapan yang kurang berkenan. Marilah kita tutup tadarus subuh pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin dipersilakan apabila ingin membuka mikrofon dan saling bertegur sapa. Alhamdulillah.